Saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Dia menyampaikan bahwa hari ini jam 9.30 dilantik Menteri Hukum yang baru, Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, Ketua Balik, mantan Ketua Balik. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya jadi pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Menjelang berakhirnya masa jabatan Presiden Jokowi, serangan politik terhadapnya semakin gencar. Sebagian besar serangan ini berupaya merusak citra dan warisan politik Jokowi, termasuk melalui narasi dan framing yang manipulatif. Salah satu contoh yang mencuat belakangan ini adalah serangan yang dilancarkan oleh Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang menggunakan rekaman lama pidato Jokowi terkait pemberantasan korupsi. Hasto terlihat sedang mencoba menampilkan Jokowi dalam perspektif yang negatif, seolah-olah Presiden telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan komitmen awalnya dalam memerangi korupsi. Tersemat pula sebuah gambaran seolah-olah Jokowi telah melakukan segala cara untuk memberangus lawan politiknya. Rekaman tersebut sebenarnya adalah potongan dari pidato Jokowi saat membuka rapat koordinasi nasional Indonesia Maju pemerintah pusat dan Forkopimda pada 13 November 2019 di Sentul. Dalam acara tersebut, Presiden mengingatkan agar tak ada lagi aparat penegak hukum, Pemda dan penyelenggara negara menyalahgunakan kewenangannya menghambat dunia usaha. Tapi oleh Hasto dipelintir, seakan-akan Jokowi memakai kasus hukum sebagai alat menyandera dan mengintimidasi elit-elit politik yang jadi lawan politiknya. Kok rekaman video tahun 2019 didaur ulang? Ini menampilkan Hasto kurang bahan buat nyerang, saking panik sendiri. Atau bisa jadi memang ada niat jahat untuk menyerang Jokowi dengan segala cara. Padahal dia tahu dan sadar itu adalah rekaman pidato lama Jokowi. Mengangkat video pidato terbuka seolah-olah itu rekaman rahasia justru memperlihatkan kepanikan Hasto, seperti orang yang tenggelam yang berusaha meraih apapun untuk dijadikan pegangan. Dan konyolnya, Tempo menyebarkannya tanpa mengecek terlebih dahulu. Bocor kasar ala Tempo ini semakin mendowngrade dirinya sendiri karena ikut-ikutan meramaikan hoax pelintiran Hasto. Padahal dalam pidato lengkapnya Jokowi berbicara tentang pentingnya tidak menghalangi agenda besar pemerintahannya yang bertujuan untuk meningkatkan lapangan kerja serta memperbaiki kinerja ekspor dan impor demi kepentingan bangsa. Jokowi juga menegaskan bahwa aparat penegak hukum harus berhati-hati agar tidak menjerat pihak yang tidak bersalah, khususnya pejabat dan pelaku bisnis yang tengah berinovasi untuk kemajuan Indonesia. Jokowi diprediksi akan mengalami fenomena yang diistilahkan bebek lumpuh atau lame duck di periode keduanya. Istilah ini pernah disampaikan oleh Amin Rais pada tahun 2019 ketika Pilpres 2019 sedang berlangsung. Amin Rais yang dikenal sebagai salah satu pengkritik Jokowi menyebutkan bahwa Jokowi akan menjadi bebek lumpuh di masa jabatan keduanya. Namun faktanya, kekhawatiran tersebut tidak terbukti. Prabowo Subianto yang pada awalnya merupakan rival Jokowi justru bergabung pada kabinet sebagai Menteri Pertahanan. Sebuah langkah yang memperlihatkan betapa solidnya pemerintahan Jokowi. Selain itu, Jokowi juga sangat dominan dalam mempengaruhi fenomena politik, atau setidaknya selalu dikaitkan dengan fenomena politik yang sedang terjadi sebagai kingmakers. Reshuffle kabinet yang baru saja dilakukan Jokowi menjadi bukti paling nyata bahwa Jokowi tidak kehilangan kekuasaan di akhir masa jabatannya. Reshuffle ini menunjukkan bahwa
Jokowi masih memiliki power untuk mengatur posisi menteri guna memastikan pelaksanaan kebijakan-kebijakannya berjalan dengan baik hingga akhir masa jabatannya. Tindakan ini menunjukkan bahwa pemerintahan Jokowi tetap kuat dan tidak terpengaruh oleh narasi bebek lumpuh yang berusaha dilabelkan kepadanya. Penting untuk dicatat bahwa reshuffle ini tidak hanya bertujuan untuk kepentingan jangka pendek, yakni memastikan tidak ada sabotase atau hambatan dalam menyelesaikan program-program pemerintahan. Namun, reshuffle ini juga memiliki dimensi jangka panjang. Jokowi tampaknya ingin membangun jembatan bagi pemerintahan berikutnya. Salah satu indikatornya adalah pelibatan kader Gerindra dalam pemerintahan. Langkah ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memuluskan masa transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Masuknya jubir Prabowo Gibran Hasan Nasbi sebagai jubir presiden menunjukkan bahwa kabinet ini akan bersambung di pemerintahan berikutnya. Ini semakin menguatkan dugaan reshuffle kali ini mengukuhkan adanya keberlanjutan dari Jokowi ke Prabowo. Sebelumnya, wacana keberlanjutan Prabowo Gibran terus diungkapkan oleh Prabowo. Reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi memperkuat dugaan bahwa wacana tersebut sedang berjalan. Bahkan sebelum pemerintahan baru terbentuk, kabinet bayangan yang mewakili sebagian kepentingan masa depan sudah mulai bekerja dari sekarang. Sekilas, reshuffle ini mungkin tampak seperti sekedar pergantian posisi yang tidak berarti banyak. Namun, dari sudut pandang politik, peristiwa ini adalah teater politik yang menunjukkan betapa kuatnya kuasa yang masih dimiliki oleh Jokowi. Ini adalah pernyataan yang meniadakan narasi bebek lumpuh dalam pemerintahan Jokowi, meskipun masa jabatannya akan segera berakhir. Jokowi masih memiliki kekuatan efektif untuk mengubah dan menentukan posisi para pembantunya. Sebuah bukti dari kuasa yang harus diakui, dipahami, dan diterima oleh semua pihak. Reshuffle ini adalah wujud nyata dari kekuatan tersebut, yang seharusnya menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa Jokowi masih memiliki pengaruh signifikan dalam politik Indonesia, bahkan di akhir masa jabatannya. Bukti berikutnya adalah hasil survei sejumlah lembaga survei tentang kepuasan Jokowi yang stabil di atas 70% menjelang akhir term kedua. Ini bukti bahwa Jokowi tidak mengalami bebek lumpuh. Tapi kehadiran Jokowi diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia. Fenomena survei kepuasan publik yang tinggi ini pada periode kedua pemerintahan juga baru terjadi di eranya Jokowi. Itu artinya pemerintahan Jokowi dirasakan efektif dan diterima baik oleh masyarakat luas. Kabar-kabar negatif tentang Jokowi terus diembuskan oleh lawan politik, tapi tidak ada bukti menguatkan tuduhan-tuduhan tersebut. Masyarakat diharapkan bijak dalam menanggapi isu-isu yang beredar dan tidak mudah termakan oleh propaganda politik yang berusaha merusak citra Jokowi di penghujung masa jabatannya. Tentu saja, atas nama kebebasan berekspresi, semua pernyataan terkait politisi bisa diungkapkan, meskipun tetap harus ada pertimbangan adanya bukti konkret sebuah pijakan. Hoax dan fitnah tidak dibenarkan, termasuk desas-desus dan informasi yang tidak memiliki rujukan.